Jepang dijamin ketar-ketir, Timnas Indonesia punya skuad monster di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika para pemain ini resmi dinaturalisasi. Timnas Indonesia akan memiliki skuad monster jika mampu menaturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bergabung di grup C, Timnas Indonesia harus bertarung dengan raksasa Asia yang beberapa di antaranya menjadi langganan mengikuti Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Bahrain dan Cina yang juga bergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan lawan sembarangan yang bisa dikalahkan Timnas Indonesia dengan mudah. Oleh karena itu, PSSI terus melakukan persiapan agar Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Terlebih, hanya akan ada 2 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara tim di peringkat ketiga dan keempat harus mengikuti putaran kelima untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Cara tersebut dianggap menjadi paling realistis yang bisa ditempuh. Salah satu persiapan yang dilakukan agar skuad Garuda bisa berbicara banyak adalah dengan mendatangkan beberapa pemain keturunan. Hal ini dinilai bisa meningkatkan level tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Beberapa nama pemain keturunan pun mulai bermunculan. Bahkan, ada juga pemain-pemain yang secara terang-terangan menyatakan minat untuk bergabung dengan Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Mereka yang sudah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi diantaranya Jairo Riedewald, Ula Romeni, Kevin Dix, dan beberapa pemain keturunan lainnya. Komposisi tersebut ditambah dengan Martin Paes yang sampai saat ini masih menunggu proses perpindahan asosiasi dari KNVB, Belanda, ke Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana skuad monster Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti? Posisi penjaga gawang akan menjadi milik Martin Paes jika proses perpindahan asosiasinya telah rampung. Dengan kemampuan dan pengalamannya di FC Dallas, tidak ada alasan mencadangkannya. Martin Paes bisa menawarkan ketenangan serta refleks yang luar biasa dalam mengadang bola. Kiper berusia 26 tahun ini pun cukup andal dalam mendistribusikan bola. Dengan menggunakan formasi 3-4-3, komposisi di lini belakang tidak banyak berubah. Hanya Kevin Dix yang akan masuk sebagai pemain baru di lini pertahanan Timnas Indonesia. Kevin Dix akan berkolaborasi dengan Jay Itzes dan Justin Hubner yang sudah lebih dulu memperkuat skuad Garuda. Dengan komposisi seperti ini, Jepang dan Australia mungkin bisa berpikir 2 kali untuk bermain terbuka. Kemudian di posisi bek sayap, Sandy Walsh masih akan mengisi pemain utama. Sementara di posisi bek kiri, Kelvin Verdong tampaknya tidak akan tergoyahkan. Tom Haye, Nathan Choeaon, dan pemain keturunan Jairo Riedewald akan membuat lini tengah Indonesia akan cukup sulit untuk ditaklukkan. Ketiganya akan memiliki tugas yang berbeda. Nathan Choeaon dan Jairo Riedewald akan lebih fokus untuk bertahan sekaligus membantu penyerangan, sedangkan Tom Haye bertugas mengatur distribusi bola. Striker menjadi sektor yang paling banyak disorot pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Pasalnya, penampilan bomber Timnas Indonesia dianggap belum optimal. Maka dari itu, Ula Romeni bisa menjadi jawaban atas belum tajamnya lini depan Timnas Indonesia. Dia akan berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Tolong bersiap-siap. Shin Tae-yong akan buat keputusan super penting buat Timnas Indonesia setibanya di tanah air. Apa itu? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan membuat keputusan penting untuk skuad Garuda setibanya di tanah air pada Juli 2024 ini. Shin Tae-yong saat ini tengah berada di negaranya, Korea Selatan untuk menjalani perawatan pasca operasi radang selaput dada. Selain itu, Shin Tae-yong diketahui sedang berlibur usai membawa Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat kembali ke Indonesia, ST akan langsung dihadapkan pada persiapan skuad Garuda menuju laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri bergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Juru taktik berusia 53 tahun ini bukan hanya disibukkan dengan persiapan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Namun, dia akan langsung dihadapkan dengan keputusan penting soal posisi Nova Arianto di Timnas Indonesia. Nova Arianto selama ini menjabat sebagai asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior. Dia sudah menjelma sebagai tangan kanannya.
Akan tetapi, PSSI memutuskan untuk menugaskan Nova Arianto melatih timnas Indonesia U16 yang berlaga di Piala AFF U16 2024. Nova Arianto pun diminta mempersiapkan tim berjuluk Garuda Asia tersebut menuju kualifikasi Piala Asia U17. Dengan kesibukannya bersama tim junior, Shin Tae-yong harus memutuskan apakah Nova akan tetap bersamanya atau tidak. Media Korea sebut Shin Tae-yong diam-diam tengah siapkan kejutan besar untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, apa itu? Salah satu media populer asal Korea Selatan menyebut jika Shin Tae-yong tengah mempersiapkan kejutan bagi timnas Indonesia. PSSI sebelumnya memang telah menjanjikan kontrak baru bagi Shin Tae-yong apabila bawa timnas Indonesia senior maupun U23 mencapai target di Piala Asia. Saat itu, Shin Tae-yong ditargetkan membawa timnas Indonesia senior lolos fase grup Piala Asia 2023 dan mencapai perempat final di Piala Asia U23. Secara mengejutkan Shin Tae-yong berhasil memberikan itu semua, bahkan timnas Indonesia bisa melaju hingga ke babak semifinal Piala Asia U23. Tidak hanya itu, timnas Indonesia U23 juga hampir melaju ke Olimpiade Paris 2024 andai tidak dikalahkan Gini dalam laga playoff antar benua. Belum lama ini, Shin Tae-yong kembali membuat timnas Indonesia menorehkan prestasi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Serangkaian prestasi itulah yang membuat PSSI tidak ragu memberikan perpanjangan kontrak terhadap Shin Tae-yong sampai tahun 2027. Apresiasi terhadap Shin Tae-yong ternyata juga dilakukan di Korea Selatan, di mana nama sang pelatih diabadikan menjadi sebuah lapangan. Nama STY dijadikan lapangan sepak bola bernama Shin Tae-yong Football Park di Yongdeok yang merupakan kampung halaman sang pelatih. Seusai peresmian lapangan tersebut, media asal Korea Selatan yakni Sports Chosun merilis artikel yang menyebut jika Shin Tae-yong tengah menyiapkan suatu hal untuk timnas Indonesia. Sports Chosun mengungkapkan kalau Shin Tae-yong sedang mempersiapkan generasi 2.0, yaitu generasi emas sepak bola Indonesia yang diharapkan bisa berprestasi di masa depan. Namun dalam perjalanannya, Shin Tae-yong berujar kalau bebannya menangani timnas Indonesia saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Hal itulah yang membuat Shin Tae-yong meminta dukungan masyarakat Korea Selatan agar dia bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai orang Korea, saya bekerja keras untuk mengangkat martabat negara di Indonesia, kata STY dikutip dari Sports Chosun. Meskipun saya tidak bertanggung jawab atas tim sepak bola Korea, saya berharap fans Korea menyemangati saya karena saya tampil baik di Indonesia, tambahnya. Tak lupa, Shin Tae-yong juga meminta supporter timnas Indonesia agar selalu memberikan suntikan semangat kepada dirinya dan skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya meminta supporter timnas Indonesia untuk lebih menyemangati saya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, harap STY. Ketua PSSI, Erick Thohir, dan saya melakukannya dengan baik. Jadi, mohon perhatikan saya dengan antusias, tutupnya. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu melawat ke Arab Saudi dalam laga pembuka penyisihan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September mendatang. Dendam kesumat, komentar iri hati fans Vietnam yang melihat timnas Indonesia dapat grup mudah di kualifikasi Piala Asia U20. Berbagai komentar fans timnas Vietnam atas pembagian grup kualifikasi Piala Asia U20 2025, sinis terhadap grup yang didapatkan oleh timnas Indonesia asuhan Indra Syafri. Berdasarkan hasil drawing grup kualifikasi Piala Asia U20 2025, tim-tim ASEAN tersebar di sejumlah grup. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 bakal berlangsung pada tanggal 21-29 September 2024. Untuk diketahui, tuan rumah Vietnam tergabung di grup A bersama Suriah, Bangladesh, Bhutan dan Guam. Di grup B ada Uzbekistan, Bahrain, Chinese Taipei, Kamboja dan Nepal. Di grup C, Korea Selatan bersama Lebanon, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Mariana Utara. Sementara di grup D, ada Australia, Arab Saudi, Palestina, Afghanistan dan Makau. Kemudian di grup E, terdapat Tajikistan, Oman, Malaysia, Sri Lanka dan Korea Utara. Dan timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Di grup G ada Iran, Mongolia, India dan Laos, grup H ada Irak,
Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam. Grup I, ada Jepang, Kirgistan, Myanmar dan Turkmenistan. Dan terakhir di grup C dihuni oleh Yordania, Qatar, Singapura dan Hong Kong. Nantinya hanya juara grup dan 5 tim runner-up terbaik yang berhak lolos putaran final yang akan berlangsung di Cina pada tahun 2025. Rivalitas timnas Indonesia dengan Vietnam tampak masih memanas, terlebih tim asuhan Shin Tae-yong sudah mengalahkan tim berjuluk The Golden Star Warriors selama 4 kali. Di mana 4 laga tersebut, Vietnam mengalami kekalahan secara beruntun menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong. Berikut komentar fans Vietnam, yang iri hati lantaran timnas Indonesia mendapat grup paling mudah berdasarkan hasil undian kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indonesia adalah yang terbaik, sudah tuan rumah, tim grupnya cuma 4 dan timnya lemah pula, seperti langsung punya tiket, komentar iri fans Vietnam.